Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya, Rini Oktavianingsih. Pada hari ini kita akan melanjutkan membahas materi transformasi geometri. Kalau kemarin kan kita sudah membahas apa itu translasi dan apa itu refleksi. Pada kali ini kita akan membahas apa itu rotasi. Rotasi itu adalah perputaran. Menurut definisi, rotasi itu adalah transformasi yang memindahkan titik-titik dengan cara memutar titik-titik tersebut sejauh alfa terhadap suatu titik tertentu. Nah, alfa ini itu merupakan sudut teman-teman ya. Jadi nanti tergantung di dalam soal sudutnya itu berapa. Kemudian telah ada rumus untuk mencari rotasi. Ada dua ya. Nah, di sini ketika diketahui titik pusat 0,0, maka mencari persamaan matriks transformasinya atau bayangannya menjadi seperti ini. Aksen Y aksen sama dengan cos alfa, negatif sin alfa, cos alfa dikali X, Y. Ketika nanti soalnya berpusat di P atau titik A, B, maka bayangannya adalah X aksen Y aksen sama dengan cos alfa, negatif sin alfa, cos alfa dikali X dikurang A, Y dikurang B ditambah AB. Nah, AB ini nanti merupakan titik pusatnya. Kalau XY ini adalah merupakan titiknya. Nah, di sini kita punya notes atau kita punya catatan, ketika dia searah jarum jam, maka sudut rotasinya itu adalah negatif. Ya, jadi nanti negatif berapa derajat gitu ya teman-teman ya. Kemudian kalau berlawanan arah jarum jam, sudut rotasinya akan menjadi positif atau positif nanti berapa. Sesuai yang ditanyakan di dalam soal. Atau di sini sudah Ibu rangkum supaya teman-teman tidak mencari lagi nilai sudutnya. Ketika di sini teman-teman mendapatkan soal searah jarum jam. Nah, di sini persamaan rotasinya ketika dia di titik pusat A, B, negatif 30 derajat, yaitu hasil rotasinya setengah akar 3, setengah negatif setengah, setengah akar 3, dikali X dikurang A, Y dikurang B, ditambah AB. Kemudian yang negatif 45 derajat, negatif 60 derajat, negatif 90 derajat, negatif 180 derajat, negatif 270 derajat. Nah, ini negatif karena rotasi ini diputar searah jarum jam. Maka sudut rotasinya menjadi negatif. Kemudian ketika ditanyakan rotasinya itu berlawanan arah jarum jam, maka sudutnya akan menjadi positif. Nah, ini hasil rotasinya. Nanti teman-teman bisa dilihat. Nah, ini sudah Ibu rangkum menjadi lebih mudah lagi untuk kalian melakukan perhitungan gitu ya. Semoga dapat dipahami. Nanti tinggal disesuaikan saja apa yang menjadi soal kamu. Berarti kalau misalkan dia berlawanan arah jarum jam, berarti lihat tabel yang sebelah kanan. Nah, kalau searah jarum jam, berarti lihat tabel yang sebelah kiri. Nah, karena ini sudah disesuaikan dengan hasil trigonometrinya, gitu ya teman-teman ya. Oke, kemudian yang selanjutnya kita masuk kepada rotasi pada titik. Untuk contoh yang pertama, tentukan koordinat bayangan hasil rotasi titik A 4,5 sebesar 90 derajat terhadap titik pusat 0,0. Oh, berarti ini terhadap titik pusat. Mari kita jawab. Berarti kalau kita punya titik A, berarti si 4 ini sebagai apa teman-teman? Ini sebagai X, betul. 5 sebagai Y, benar. 90 ini berarti sebagai apa? Berarti dia sebagai alfanya atau sudutnya gitu ya. Kita substitusikan ke dalam rumus. Rumusnya sesuai dengan yang ada di dalam soal terhadap titik pusat 0,0. Berarti untuk mencari bayangannya adalah X aksen, Y aksen sama dengan cos alfa negatif sin alfa, cos alfa dikali XY. Alfanya kita ganti menjadi 90 derajat, X-nya kita ganti menjadi 4, Y-nya kita ganti menjadi 5. Jadilah seperti ini.
Nah, sebenarnya langsung ada di tabel yang tadi Ibu kasih ya, cuma ini Ibu mau kasih tahu ke kalian penurunan rumusnya terlebih dahulu. Oke, kemudian kalau 90 berapa? Hasil dari negatif sin 90 berapa? Kita taruh di bawahnya. Jadilah seperti ini. Kalau sudah seperti ini, kita tinggal perkalian matriks yaitu baris kali kolom. Betul. Di mana baris kali kolom berarti 0 kali 4 ditambah negatif 1 kali 5. Bawahnya 1 kali 4 ditambah 0 kali 5. Yang perkalian 0 kita coret aja. Maka dari itu didapatlah X aksen Y aksennya sama dengan negatif 5 dan 4. Maka bayangan titik A-nya adalah negatif 5,4. Oke, semoga dapat dipahami. Kemudian contoh yang nomor 2. Ini masih seputar rotasi pada titik ya. Contoh yang kedua, jika titik R 9,4 jika dirotasikan berlawanan arah jarum jam sebesar 270 derajat dan berpusat di titik 5,7, tentukan nilai R aksen atau bayangan titik R gitu ya. Oke, sekarang kita jawab. Nah, titik R ini berarti 9-nya sebagai apa? Sebagai X, betul. 4-nya sebagai apa? Sebagai Y, betul. Kemudian berpusat, berarti 5-nya sebagai A. 7-nya sebagai B. Nah, sebesar 270 derajat berarti dia adalah alfa. Di sini dikasih tahu kalau dia sudutnya adalah berlawanan arah. Kalau berlawanan arah jarum jam, berarti sudut dia itu positif atau negatif. Berarti positif. Tinggal kita substitusikan ke dalam rumus. Ya, berarti nilai cos 270 derajat berapa? Negatif sin 270 derajat berapa? Sudah ada di dalam tabel yang tadi Ibu informasikan. Tinggal kita substitusikan. Oke. Nah, kemudian kalau seperti ini berarti ini dikali terlebih dahulu ya. Dikali, sebelum dikali berarti oke, sebentar. Sebelum dikali yang ini dikurang dulu teman-teman. Nah, yang ini kita kurangi dulu. 9 kurang 3 berapa? 4 dikurang 7 berapa? Nah, dapat. Nah, setelah itu ini kita kali. Yaitu baris kali kolom. Betul. Baris kali kolom. Berarti jadinya 0 kali 6 ditambah 1 kali negatif 3. Negatif 1 kali 6 ditambah 0 kali negatif 3. Yang perkalian 0 bisa kita coret ditambah 5, 7. Berarti X aksen Y aksennya negatif 3, negatif 6 ditambah 5, 7. Nah ini seperti penjumlahan matriks di mana min 3 tambah 5 itu adalah 2. Min 6 tambah 7 itu adalah 1. Maka bayangan titik R itu adalah 2, 1. Oke, 2,1. Seperti itu ya teman-teman. Semoga dapat dipahami. Kemudian kita punya contoh yang ketiga. Di sini terdapat rotasi pada garis. Tadi kalau tadi kita berbicara rotasi pada titik, sekarang kita berbicara rotasi pada garis. Nah, contoh yang ketiga, tentukan persamaan bayangan garis 5x dikurang 3y ditambah 10 sama dengan 0 dirotasikan sebesar 180 derajat terhadap titik pusat 3,1. Maka persamaan garis hasil rotasinya adalah, nah kalau ini berarti 3,1 ini sebagai apa? Kalau ada kata-kata titik pusat, berarti ini adalah A, 3-nya itu adalah A, 1-nya itu adalah B, gitu ya. Nah, kalau sudut, berarti kalau kita berbicara sudut, itu adalah alfa. Nah, pertanyaan ini negatif atau positif? Selama di sini sudutnya 180 derajat dan tidak ada kata-kata searah atau berlawanan arah, ini adalah positif, teman-teman. Berarti ini kita menggunakan rumus untuk mencari rotasi yang berpusat di A, B. Kemudian kita langsung substitusikan ke dalam rumus. Ya, kita ganti alfanya menjadi 180 derajat. Kita ganti AB-nya menjadi 3 sebagai A, 1 sebagai B. X-Y-nya kan tidak ada, tidak diketahui di dalam soal, maka tetap ditulis sebagai X dan Y. Oke, setelah itu
kita baru kalikan yang ini baris kali kolom. Baris, nah, kali kolom. Oke, di mana berarti kan ini min 1 ya, negatif 1 kali X dikurang 3 ditambah 0 dikali Y dikurang 1. Gitu kan, kalau dikali 0 kan akan Ibu coret. Nah, ini Ibu mau langsung nih, jadilah seperti ini. Negatif 1 dikali X dikurang 3, yang bawahnya negatif 1 dikali Y dikurang 1 ditambah 3, 1. Nah, ini dikali pelangi. Negatif 1 kali X berarti adalah negatif X. Negatif 1 dikali negatif 3 berarti 3. Negatif 1 kali Y berarti negatif Y. Nah, negatif 1 kali negatif 1 positif 1. Jadilah seperti ini. Kemudian ditambah 3. Nah, ini kan berarti ada matriks kesamaan kan, di mana hasilnya nanti akan menjadi seperti ini. Kenapa 6? Karena kan 3 ditambah 3 gitu ya. Yang depannya tetap jadi negatif X ditambah 6, yang bawah negatif Y ditambah 2, dari 1 tambah 1. Nah, maka dari itu dapat diambil kesimpulan bahwasannya X aksennya sama dengan negatif X ditambah 6 dan Y aksennya adalah negatif Y ditambah 2. Ingat, X aksen dengan X itu berbeda. Y aksen dengan Y itu berbeda. Berarti kita ingin mencari nilai X-nya. Maka dari itu, di sini Ibu mau mencari nilai X. Maka dari itu, 6-nya Ibu pindahin ke sini. Nah, jadilah hasilnya X aksen dikurang 6 sama dengan negatif X. Ingat, kita kan mau cari nilai X. Ini kan masih negatif X gitu ya. Berarti ini harus kita kaliin negatif. Oke, Ibu ganti ini dulu deh. Nah, Ibu ganti warna dulu supaya tidak nyaru. Ya, Ibu ganti warna ungu ya. Ini 6-nya Ibu pindahin ke sini, jadilah dia negatif 6. Karena di sini negatif X, maka Ibu mau kaliin dia menjadi negatif ya. Oke, berarti X aksen kali negatif itu negatif X aksen, negatif 6 kali negatif itu 6, dan negatif X dikali negatif itu X. Maka dari itu X-nya sekarang bernilai negatif X aksen ditambah 6. Sama halnya dengan yang ini, berarti Ibu mau cari nilai Y. 2-nya Ibu pindahkan ke sini, nah ya jadilah Y aksen dikurang 2 sama dengan negatif Y. Nah, karena di sini negatif Y, maka Ibu kalikan semua ruas. Ibu kali negatif, berarti Y aksen dikali negatif itu negatif Y aksen. Negatif 2 dikali negatif itu 2. Dan negatif Y dikali negatif itu adalah Y. Maka dari itu, Y kita sekarang bernilai negatif Y aksen ditambah 2. Setelah itu, kita baru bisa substitusikan ke dalam soal. Nah, ini masih lanjutan contoh nomor 3 yang tadi. Dengan nilai Y-nya itu adalah negatif Y aksen ditambah 2. Dan nilai dari X-nya itu adalah negatif X aksen ditambah 6. Baru kita bisa substitusikan ke dalam soal. Nah, di sini kan soalnya adalah 5X dikurang 3Y ditambah 10 sama dengan 0. 5 dikali nilai X. Nilai X kita yang mana? Nih ya, negatif X aksen ditambah 6. Jadilah seperti ini ya. Oke, dikurang 3 dikali Y-nya kita negatif Y aksen ditambah 2. Kemudian, ini kita kali pelangi. 5 kali negatif X aksen berarti negatif 5X aksen. 5 dikali 6 berarti 30. Negatif 3 dikali Y aksen yaitu 3Y aksen. Negatif 3 dikali 2 itu adalah negatif 6 ditambah 10 sama dengan 0. Sekarang kita kelompokin dari variabel X, variabel Y, dan konstanta. Jadilah negatif 5X aksen ditambah 3Y aksen ditambah 30 dikurang 6 ditambah 10. Nah, kemudian ini kita operasikan dulu nih, kira-kira 30 dikurang 6 ditambah 10 nilainya berapa? Nilainya adalah negatif 5X aksen ditambah 3Y aksen ditambah 34 sama dengan 0. Karena di sini
X-nya bernilai negatif, maka ibu kalikan dengan negatif supaya X-nya ini menjadi positif. Jadilah negatif 5 X aksen dikali negatif itu 5X aksen, 3Y aksen dikali negatif itu negatif 3Y aksen, dan 34 dikali negatif itu adalah negatif 34 sama dengan 0. Jadi, persamaan bayangannya adalah 5X dikurang 3Y dikurang 34 sama dengan 0. Semoga dapat dipahami. Oke, nah tapi kita punya rumus yang baru nih teman-teman, di mana ibu memiliki rumus untuk mencari komposisi rotasi. Artinya ketika yang ditanyakan itu lebih dari satu sudut gitu ya. Biasanya ketika kita sudah dirotasikan terhadap sudut ini, kemudian dilanjutkan dengan sudut yang lain gitu ya. Maka rumusnya akan menjadi seperti ini. Yang pertama, ketika dia berpusat di 0,0, maka bayangannya, berarti kan kalau dia dilanjutkan, akan dirotasikan sebanyak 2 kali. Maka di sini adalah X aksen-aksen. Berarti nanti kalau misalkan di dalam soal diminta untuk dirotasikan sebanyak 3 kali, berarti X aksen-aksen-aksen gitu ya. Oke, karena komposisi ini biasanya lebih dari satu. Kita anggaplah di sini kita mencari bayangan kedua, teman-teman. Di sini ada cos alfa ditambah beta, negatif sin alfa ditambah beta, sin alfa ditambah beta, cos alfa ditambah beta dikali XY. Kemudian ketika dia berpusat di titik P, A, B, X aksen-aksen, Y aksen-aksen sama dengan cos alfa tambah beta, negatif sin alfa tambah beta, sin alfa tambah beta, cos alfa tambah beta, dikali X dikurang A, Y dikurang B, ditambah AB. Nah, ini masih sama ya, notes atau catatan kita ketika dia searah jarum jam, maka rotasi dia menjadi negatif. Ketika berlawanan arah jarum jam, rotasi dia akan menjadi positif. Seperti itu. Nah, ini ada contoh soal mengenai komposisi rotasi. Ini Ibu lanjutkan sebagai contoh yang keempat. Tentukan koordinat bayangan hasil rotasi titik A 3,4 sebesar 110 derajat terhadap titik pusatnya adalah 2,1, dilanjutkan rotasi sebesar 70 derajat terhadap titik pusat P 2,1. Nah, kita anggaplah si titik A ini, berarti kalau titik A, berarti 3-nya sebagai X gitu ya, 4-nya sebagai Y. Nah, di sini kan ada dua sudut. Sudut yang pertama kita anggaplah dia sebagai alfa, teman-teman. Sudut yang kedua kita anggap sebagai beta. Nah, kemudian titik pusat kita kan sama ya, melalui 2,1 dan titik pusat kita 2,1, artinya memiliki titik pusat yang sama. Ketika kita memiliki titik pusat yang sama, kita bisa menggunakan rumus mencari komposisi rotasi yang seperti ini. Gitu ya. Dimana kita bisa substitusikan ke dalam rumusnya. Berarti tadi kan alfanya kita ganti sebagai 110 derajat, betanya kita ganti menjadi 70 derajat, x-nya kita ganti 3, y-nya kita ganti 4, kemudian titik pusatnya a-nya 2, ya, a-nya 2, dan b-nya adalah 1. Kemudian kita substitusikan ke dalam soal. Nah, kita jumlahkan dulu nih kayak gini. Berarti kan 110 ditambah 70 itu kan 180 derajat ya. Kemudian juga kita operasikan yang ini, 3 kurang 2 dan 4 dikurang 1-nya. Maka hasilnya seperti ini. Nah, baru kita cari nilai dari cos 180 itu berapa, negatif sin 180 itu berapa, dan sin 180 itu berapa. Jadilah seperti ini. Ketika sudah, baru kita kaliin baris ya kali kolom. Nah, ini kita kali dulu. Berarti jadilah seperti ini. Negatif 1 kali 1 ditambah 0 kali 3. Bawahnya 0 kali 1 ditambah negatif 1 kali 3. Ditambah 2, 1. Nah, di sini yang perkalian 0 boleh kita coret. Jadilah X aksen-aksen, Y aksen-aksen, negatif 1, negatif 3 ditambah 2, 1.
Nah, ini berarti ada penjumlahan matriks, di mana jadinya X aksen-aksennya sama dengan 1, Y aksen-aksennya sama dengan negatif 2. Jadilah bayangan A aksen-aksennya itu adalah 1, negatif 2. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Nah, tapi ada syaratnya. Kita bisa menggunakan rumus ini, sebentar. Kita bisa menggunakan rumus ini ketika kita memiliki titik pusat yang sama. Nah, berarti kita bisa langsung menggunakan rumus yang seperti ini. Tapi ketika dia memiliki titik pusat yang berbeda, mau nggak mau dia harus dihitung satu per satu. Gitu ya. Jadi kita punya catatan. Rumus ini hanya bisa digunakan untuk mencari komposisi rotasi jika titik pusatnya sama, baru kita bisa langsung menjumlahkan antara dua sudut itu. Tapi kalau tidak memiliki titik pusat yang sama atau berbeda, kita tidak bisa menggunakan rumus ini. Gitu ya teman-teman ya. Semoga dapat dipahami dengan baik dan benar. Semoga ilmunya bermanfaat. Apabila teman-teman ingin bertanya, teman-teman bisa email Ibu di rinioktavianingsi@gmail.com atau bisa lewat Instagram Ibu Rini Oktavianingsi. Semoga dapat dipahami dengan baik. Akhir kata dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.